dari kali ini yaitu mengenai perusahaan logistik eh, itu dapat memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan juga standar keamanan internasional. Serta standar keselamatan dari negara satu lainnya terkait dengan distribusi dan internasional. Jadi barang-barang yang telah dikemas dalam peti kemas untuk kontainer ini dari kita pelaku eksportir ini akan mendistribusikan barang kita ini ke calon importer kita di luar negeri ini, kita menggunakan moda-moda transportasi yang telah disediakan oleh forwarder tadi itu melalui peti kemas juga peti kemas dan lain sebagainya. Dalam angkutan barang ini secara global itu kita mengenal moda distribusi pengangkutan yang dilakukan secara global itu. Apa saja itu? Nah, yang pertama itu yang digunakan. Nah, yang pertama itu angkutan angkutan barang yang secara global itu yang pertama itu menggunakan ocean freight ya. Ocean freight, kemudian ocean freight itu berarti ocean kapal laut itu. Yang kedua, ocean freight ini digunakan untuk biasanya pada negara-negara yang dia itu perbatasan wilayah antara negara satu dan negara lainnya itu tidak dipisahkan dengan laut, tapi cuma berdasarkan batas darat saja. Nah, hal ini biasa ini digunakan di seperti di negara-negara bagian Eropa, antara mana itu perbatasan antara Jerman dan juga dengan Rusia itu kan tidak dipisahkan dengan laut, jadi mereka bisa menggunakan jalur darat tersebut. China dengan lain itu menggunakan pipa salford, jadi tidak menggunakan dengan kereta api, tidak menggunakan dengan kru, tidak menggunakan dengan mobil, tetapi pendistribusiannya ini menggunakan angkutan barang ini menggunakan pipa saluran. Nah, pipa saluran ini biasa digunakan untuk mengirimkan produk-produk seperti minyak bumi ya, minyak bumi dan juga gas alam. Ini biasanya ini umum digunakan di bagian negara Rusia. Dia kita ketahui misalnya Rusia sebagai negara penghasil minyak gas gas bumi terbesar cukup besar di dunia. Nah, untuk mengefisienkan proses pengirimannya dan juga meningkatkan apa standar keamanannya, jadi mereka tidak menggunakan angkutan barang yang lainnya kecuali dengan pipa saluran. Dan ini juga biasa digunakan di negara-negara bagian seperti Oman, kemudian negara mana lagi itu penghasil minyak minyak bumi terbesar. Jadi mereka menggunakan jalur pipa saluran ini. Kalau di Indonesia kita belum ada. Land freight ini biasa juga dilakukan Indonesia. Contohnya kita mengirim barang dari Indonesia ke Timor Timor ke Timor Leste. Nah, itu kita bisa menggunakan melalui land freight ini. Yang keempat selanjutnya moda transportasi internasional ini yaitu multimodal freight. Multimodal freight ini gabungan antara dari tiga
moda angkutan yang telah disebutkan tadi, bisa jadi itu gabungan antara ocean freight dengan air freight ataupun dengan land freight dengan air freight. Nah, jadi itu tidak menggunakan satu moda transportasi saja, tetapi itu gabungan antara satu moda transportasi global dengan satu yang lainnya. Bisa menggunakan kapal laut, terus kemudian kedua disambung dengan menggunakan truk, ataupun sebaliknya bisa menggunakan pesawat, terus nanti disambung dengan menggunakan kapal laut. Nah, yang selanjutnya ini kita tuh perlu memahami dan juga mengikuti regulasi. Nah, untuk standar keamanan dan keselamatan internasional ini, tentu kita harus memahami apa-apa saja standar-standar yang telah digunakan dalam pendistribusian secara global ini. Memahami regulasi standar internasional yang pertama, kita sebagai dalam logistik kita ini, kita itu perlu memahami apa itu ISO. ISO atau International Organization for Standardization. Ini contohnya adalah ISO 9001 dan juga ISO 28000. Nah, ISO ini atau International Organization for Standardization ini itu merupakan suatu lembaga standarisasi atau badan standar internasional itu yang dimana lembaga ini itu mengembangkan dan juga menerbitkan berbagai standar-standar pada semua aspek bisnis dan juga jadi kita tidak usaha kita dari standar ISO ini. Kalau ISO ya contohnya tadi itu ISO 9001. Nah, ISO 9001 ini merupakan standarisasi untuk manajemen untuk di perusahaan kita. Terus ISO 28000 ini itu merupakan standarisasi untuk manajemen keamanan pada rantai pasokan kita. Nah, jadi kita perlu memahami regulasi ini. Terkadang kita juga perlu menyertakan dalam pendistribusian kita menyertakan sertifikat dari ISO 9001 ini dan juga ISO 28000 ini. Jadi itu pentingnya kita memahami regulasi dari International Organization for Standardization ini. Nah, yang kedua, regulasi standar global itu yaitu adalah IMO. IMO atau International Maritime Organization. Nah, IMO ini itu merupakan lembaga standarisasi atau badan khusus dari PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana IMO ini bertanggung jawab untuk keselamatan dan juga keamanan pelayaran secara internasional. Jadi terkadang biasa kita mengirimkan kontainer kita dikirimkan oleh forwarder, misalnya dari Indonesia, kemudian kita ya, yang melewati lautan biasa itu yang banyak sekali penumpangnya di Karibia, laut Karibia. Biasa di laut Karibia itu banyak banyak lebih. Untuk menghindari adanya resiko tadi itu kita masih tentang ini pelayaran kita ini selama selama berlayar itu selamat lah intinya. Selamanya intinya selamat lah. Guna keselamatan dari pelayaran kita ini secara internasional. Nah, juga standar IMO ini digunakan untuk apa ya supaya para 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 itu pelaku usaha yang menyewakan kapalnya itu pengangkut kontainer itu mereka juga itu mengikuti regulasi tentang pencegahan pencemaran laut akibat dari kegiatan dari Cina menuju ke Singapura itu hari itu mengalami kecelakaan sehingga bahan bakar minyak itu laut. Nah, gunanya tadi IMO ini untuk mencegah pencemaran laut akibat dari kapal yang tadi itu yang tenggelam itu tadi. Terus contohnya dari standarisasi IMO ini adalah
konvensi SOLAS. Nah, konvensi SOLAS itu adalah Safety of Life at Sea yang menetapkan bahwasanya standar keselamatan minimum untuk operasi di perkapalan tadi. Yang ketiga, regulasi standar regulasi standar globality adalah IATA ya. IATA itu adalah International Air Transport Association, yaitu merupakan organisasi atau lembaga perdagangan global untuk maskapai industri. Contoh dari standar IATA ini adalah biasa kita kenal yang mengatur dan lain sebagainya. Jadi itu sebelum melakukan penerbangan itu kita harus menyertakan IATA ini regulasi dari International Air Transport Association ini. Selanjutnya kita perlu mengikuti regulasi-regulasi yang telah disebutkan tadi itu. Dan cara bagaimana? Dengan caranya kita mengimplementasikan sistem manajemen kita. Ini kita berbicara pada pendistribusian logistik kita ya. Berarti kita berbicara manajemen dengan menerapkan sistem manajemen sesuai dengan standar ISO 9001 dan ISO 28001. Nah, mengimplementasi sistem manajemen pada ISO 9001 ini kita menerapkan pada kendaraan kita sehingga tujuannya dengan kita menerapkan ISO 9001 sehingga daya saing kita karena itu yaitu tadi meningkatkan kekuatan dari pelanggan. Setelah kita mengimplementasikan sistem manajemen kita berdasarkan ISO 9001 ini, kemudian kita melakukan pelatihan dan juga pendidikan. Pelatihan dan pendidikan ini kita berikan pada karyawan-karyawan kita yang karyawan yang secara karyawan operasional kita ya. Supaya apa? Supaya ini regulasi dari ISO 9001 kemudian juga bisa melaksanakannya itu spesialisasi yang sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini berkaitan tentang kepatuhan kita ya, kepatuhan kita terhadap standar-standar yang ada yang telah diberikan tadi. Kemudian ada prosedur dan juga protokol yang ketat. Nah, SOP yang ketat ini kita pertama adalah dengan mengidentifikasi proses dan juga risiko yang ada di uh, apa dalam proses pendistribusian logistik kita tadi. Nah, yang kedua, kita menetapkan standar keselamatan dan juga keamanan logistik kita. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita mengembangkan prosedurnya, dan yang terakhir adalah inovasi dalam kendaraan dan juga metode pengirimannya. Baik, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.